Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Johannes Syahrudin. Pada kali ini kita membahas tentang himpunan, di mana himpunan itu merupakan sekumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas, di mana objek yang berbeda ini disebut sebagai elemen atau unsur atau anggota himpunan. Dan cara menyajikan himpunan itu biasanya yang pertama, kita menuliskan nama himpunan itu dengan huruf kapital. Sebagai contoh misalnya himpunan A atau himpunan B. Tapi ada juga yang himpunan yang memiliki simbol baku. Di antaranya himpunan bilangan asli atau natural disimbolkan dengan N, himpunan bilangan bulat Z, dan seterusnya. Ada juga nanti yang namanya himpunan universal atau disimbolkan dengan U atau S. S untuk semesta, bahasa Indonesia. Oke, cara menyajikan himpunan. Sini kita akan membahas 3 cara menyajikan himpunan, di mana misal diketahui A merupakan himpunan 5 bilangan asli pertama, yaitu cara menyajikannya bisa dengan langsung dituliskan apa yang dimaksud. Jadi misalkan 5 himpunan bilangan asli pertama. Himpunan bilangan 5 bilangan asli pertama itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita nulisnya tetap dengan A sama dengan ada kurungnya, kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Pun juga dengan yang B, himpunan 3 bilangan genap positif pertama, seperti ini. Terus yang cara penyajian yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan cara seperti ini. Misalkan A sedemikian hingga A X sedemikian hingga adalah himpunan 5 bilangan asli pertama, atau A X sedemikian hingga X anggota himpunan N, gitu ya. N bilangan asli, di mana X kurang dari sama dengan 5, pun juga dengan B. Jadi seperti huruf E ini merupakan anggota suatu himpunan, menyatakan anggota suatu himpunan. Jadi misalkan 1 EA itu menyatakan bahwasanya 1 merupakan anggota himpunan A, seperti ini. Sedangkan tanda seperti ini itu menyatakan bukan himpunan, seperti contoh 6 bukan himpunan A. Cara nulisnya seperti ini. Oke, selanjutnya penyajian himpunan dengan cara diagram Venn. Sebagai contoh misal himpunan semestanya 1 sampai 8, himpunan A 1, 2, 3, 5, dan himpunan B-nya 2, 5, 6, 8. Maka diagram Venn-nya seperti ini. Oke. Ini U, universe atau semestanya. A-nya itu yang dalam lingkaran ini 1, 2, 3, 5. B-nya itu ini 2, 5, 6, 8. Dan sisanya yang nggak masuk di A dan B itu tapi masuk di semesta, yaitu 4 dan 7. Oke. Berikutnya kardinalis. Kardinalis itu merupakan jumlah elemen atau anggota himpunan. Misalnya A 1, 2, 3, 4, 5, berarti jumlah anggotanya ada 5. Pun juga dengan B 5, 6, 7, berarti anggota himpunannya ada 3. Cara penulisannya dengan cara N dalam kurung A atau dikurung seperti ini, kurung tegak atau mutlak, seperti itu. Oke. Materi selanjutnya itu tentang irisan dan gabungan. Irisan dinotasikan dengan N, sedangkan gabungan dinotasikan dengan U. Sebagai contoh, himpunan semesta 1 sampai 7, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 4, 5, 6. Seperti ini. Jika ditanya gambarkan himpunan diagram Venn, jumlah elemen himpunan hanya A dan hanya B, himpunan A gabungan B atau AUB, himpunan A irisan B atau ANB, maka jawabannya seperti ini. Oke. Di sini ada yang himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 4, 5, 6. Di sini ada irisan.
yaitu anggota himpunan A juga anggota himpunan B, yaitu 4, seperti ini. Kalau untuk kasus seperti ini bisa kita jabarkan di mana himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, tapi himpunan yang hanya A itu 1, 2, dan 3. Himpunan hanya B hanya 5 dan 6. Yang bukan himpunan A ataupun himpunan B tapi masuk di universe yaitu 7. Jadi berapa jumlah elemen himpunan A dan hanya himpunan A dan hanya himpunan B? Hanya himpunan A kan 1, 2, 3, berarti jumlahnya ada 3. Hanya B 5 dan 6, berarti jumlahnya ada 2. Terus gabungan A dan B. Gabungan itu yang semuanya yang ada di dalam lingkaran A dan B, tapi yang sama cukup dituliskan sekali. Jadi misalkan 4 nih ada di himpunan A tapi juga ada di himpunan B, tapi cukup dituliskan satu aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan jumlahnya ada 6. Himpunan irisan A dan B yaitu 4, jumlahnya berarti ada 1. Oke. Contoh lain, misal diketahui dalam suatu himpunan mahasiswa TI ada 23 orang menguasai Java, 30 orang menguasai C++ dan seterusnya. Ditanya seperti ini. Oke. Misalnya yang pertama, himpunan mahasiswa yang menguasai Java, kita tuliskan dengan himpunan A, di mana jumlahnya ada 23. Terus himpunan mahasiswa yang menguasai C++, misal kita tulis dengan himpunan B yang jumlahnya ada 30. Itu juga dengan Pascal, misalkan C, jumlahnya ada 19. Dan di sini ada irisan A dengan B, jumlahnya ada 3. Terus A dengan C, jumlahnya ada 2. B dengan C, jumlahnya ada 5. A irisan B irisan C, jumlahnya ada 1. Dan di sini ada yang tidak ketiganya, yaitu ada 2 yang tidak ketiganya. Oke. Jadi diagram Venn-nya di sini ada universe. Karena ini ada irisan seperti ini, jadi gambarnya seperti ini. Ini A, B, C. Untuk menyelesaikan kasus ini, pertama yang ada irisannya dulu. Misalkan A dengan B. A dengan B jumlahnya ada 3. Di sini 3. Ini jumlahnya ya. Jumlahnya 3, bukan himpunannya tapi jumlahnya. Terus B dengan C ada 5. A dengan C ada 2. Terus ABC ada 1. Oke. Sampai sini. Setelah itu himpunan A totalnya ada berapa? Ada 23. Sedangkan A itu yang satu lingkaran penuh ini, yang A, ada 23. Ini udah dipakai 2, ini 1, ini 3. Berarti udah kepake 6. Berarti sini tinggal 17. Pun juga dengan yang B. Yang B ada 30. Sini ada 5, 1, 3. Berarti udah kepake 9. Tinggal 21. Yang C tinggal 5, 6, 7, 8. 19 dikurangi 8, 11. Terus yang tidak ketiganya ada 2 di luar. Oke. Sampai sini jelas? Jadi yang hanya himpunan A ada 17, kecuali ini ya. Tapi himpunan A totalnya ada 23, tapi yang hanya himpunan A ada 17, yang hanya himpunan B ada 21, yang hanya himpunan C ada 1. Sedangkan gabungan himpunan A, B, C ada 17 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 21 tambah 11. Sedangkan keseluruhannya, universe-nya atau seluruh mahasiswanya
itu ada seluruh ini ditambah dengan 2 ini. Jadi ada 17 tambah 3, 1, 2, 5, 11, 21, dan 2. Oke. Mungkin itu saja. Lanjut ke latihan soal. Untuk latihan, coba kalian kerjakan ini. Kemudian jawabannya diupload di forum e-learning. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui e-learning atau melalui komentar di bawah ini. Oke, saya rasa cukup. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.